mushaf tulisannya dicetak tahun 2000, tahun 2010 kan baru. Di Madinah, di Surabaya, di Kudus misalkan percetakan Quran. Tapi Quran sebagai sifatul kalam qadimah. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina ja'at walam tadumi. Quran itu muhdatsah baru, tapi qadimah sebagai sifatul qadim, sifatnya Allah yang maha qadim. Di dalam Quran ada mukjizat luar biasa. Apa? Selalu ada bersama kita. Damat ladaina sampai kiamat. Mukjizat Nabi Musa, tongkat hebat, tapi surah Al. Mukjizat Nabi Ibrahim dibakar orang mempan hebat, tapi sudah nggak ada kan? Tinggal ceritanya. Mukjizat Nabi Nuh hebat, tapi sudah nggak, tinggal ceritanya, nggak ada bukti, nggak kelihatan. Tapi Quran sebagai mukjizat khalidah ila yaumil qiyamah. Damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin irja'at walam tadri. Barang siapa baca Quran karena takut neraka, itu berarti panjenengan lagi baca Quran lagi atau sedang memadamkan api neraka. Setiap panjenengan baca Quran, neraka padam. Maksiat mana, dosa mana, neraka muruk mana. Baca Quran lagi, syirik mana, nerakanya. Posesif dosa mana, nerakanya muruk mana. Baca Quran, padam lagi. Betul. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfaqtana waladha min wardiha syabimi ka'annahal abdi. Maksud, kalau kamu takut pada neraka ladha, maka kamu baca Quran berarti sedang memadamkan api neraka ladha. Monggo kita rajin baca Al-Quran. Oh, ini singkat mawon. Rinci 2 tahun ilmu qiraah, tajwid perdalam, asbabun nuzul, dilihat dari ma'ani, bayan, badi', dibahas dari segi bahasa. 2 tahun tidak kurang ngomong. Dikira gampang apa? SAG aja nggak bisa menjadi SAG. Yang kedua, Rasul diperintah oleh Allah setelah menyampaikan Quran, wa yuzakkihim, membangun mentalnya bangsa Arab yang tadi seperti tadi itu. Dibangun mentalnya. Ini semua manusia, saya juga, semua mempunyai hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada 2. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Kiai-kiai kalau ngaji jangan menjelekkan hawa nafsu. Hawa nafsu fadlun min Allah, anugerah dari Allah. Hawa nafsu itu kalau nggak punya nafsu nggak punya anak. Karena ada hawa nafsu nggak punya anak. Oh. Hawa nafsu ghadabiyah apa? Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR, ketua, kepala, komandan, direktur, pimpinan, imam masjid, gak mau makmum. Namanya nafsu apa? Ghadabiyah. Paham pun? Tapi kalau niatnya baik, saya harus jadi bupati Cilacap. Kalau berhasil jalan-jalan sampai ke pelosok-pelosok, saya aspal. Irigasi pengairan sawah saya beresin. Yang melarat-melarat anaknya saya pondokkan. Kiai-kiai belum pernah umroh saya umrohkan. Musola-musola saya bangun semuanya. Saya buatan niat itu. Tujuannya apa? Tujuannya nggak ada lain. Ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah. Maka dengarkan nih. Hawa nafsu ghadabiyah ganti namanya. Namanya ganti. Apa? Himmah. Apa? Himmah. Cita-cita. Saya harus menang. Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami
Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himan, yang himannya besar. Saya harus menang. Suatu ketika dinasehati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal CS. Berhenti dulu deh. Jenah dulu, saya jenah dulu. Kalau udah saat itu jenah udah berhenti. Berhenti dulu dakwahnya. Mau dibunuh sampean tuh. Kiriman. Langsung berhenti ya. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlakuna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Ngoten boten panjenengan. Dereng. Jawab kok belum jauh ya. Ngoten boten panjenengan. Jadi orang paling hikmahnya besar Kanjeng Nabi. Nafsu hudubiyah tapi tujuannya baik, menjadi hikmah. Saya harus menang. Dari Hasyim Asy'ari, NU harus besar. Punya duit? Betul. Punya senjata? Enggak. Punya apa? Himmah. Bung Karno, Indonesia merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit? Punya nuklir? Enggak. Punya apa? Himmah. Pak Slamet. Apa? Miftahul Huda harus besar. Jadi di situ, dalam jadi universitas. Itu himmah namanya. Amin. Hanya harus banyak besar. Harus besar. Harus menang. Gak mau kalah. Siap? Siap. Jawab siap. Siap. Ayo bunyi bareng. Saya harus menang. Ayo. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Saya tidak mau kalah. Menang itu wajib. Menang itu wajib. Kalah itu dosa. Kalah itu dosa. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah. Kamu harus di atas menang. Kalau kamu benar-benar orang beriman, menang perintah Allah, kalah dosa. Paham? Paham. Awas kalau kalah, harus menang. Paham betul? Paham. Namanya nafsu ghadabiyah. Nabi Muhammad Shadiqul Aqwali wal Kalim, punya sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong selama hidupnya. Sekali saja nggak pernah bohong. Kan Nabi itu. Ya Allah. Ada yang ngomong orang Cirebon, yang nggak boleh bohong Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi boleh bohong. satu sifat sidik penting banget. Ya Allah, ya Allah. Satu sifat sidik jujur penting banget. Hilang sidik, hilang minyak goreng. Hilang sidik, Setia Novanto korupsi 2,5 triliun di penjara sudah. Hilang sidik, Indosuria 72 triliun korupsinya. Hilang sidik, Kominfo 8 triliun. Hilang sidik, PT Timah sekarang ini lagi diproses 300 triliun. 1 triliun 1.000 miliar, 1 miliar 1.000 juta, 1 juta sewewu. Lama gue tumpuk ya sebelum. Saya kalau ada orang korupsi pejabat 100 juta kalau merem, ya pantas lah 1 juta. Tapi kalau triliunan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada, yang menghancurkan kehidupan, ayyuqattalu bunuh, au salabu salib, au tuqadari warjuluhum min khilaf, potong 2 tangan, au yunfal buang ke laut. Setuju betul? Setuju. Kalau korupsinya 50 juta, 100 juta, merugikan negara. Tapi kalau triliunan, membangkrutkan negara. Yas'auna fil ardi fasada. Buat urusan negara, contoh keluarga mawar.
suami tidak sidik, istri marah-marah. Istri tidak sidik, suami marah-marah. Gimana? Kira-kira yang paling banyak tidak sidik, suami apa istri? Istri. Saya tanya yang sebelah sini, suami apa istri? Istri. Suami apa istri? Oh, berarti dua-duanya nggak ada sidik. Mari belajar sidik. Agak suami ni. Muhammadun habitul mitsaqi hafizuhu. Nabi Muhammad kalau janji tepat. Orang Cirebon janji utang 2 minggu, 2 tahun belum bayar. Ada nggak di Majalengka kayak gitu? Ada. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Quran tidak pernah memuji Nabi Muhammad, kamu ganteng, enggak. Karena Nabi Muhammad ganteng. Kamu hebat, enggak. Karena Muhammadnya hebat. Kamu sukses, enggak. Karena Nabi Muhammad sukses. Tapi yang dipuji oleh Allah adalah wa innaka la'ala khuluqin. Kamu sungguh orang berakhlak mulia. Ya Allah, Quran memuji Nabi Muhammad akhlaknya mulia. Dan yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Yang keras apa? Saya harus kaya, uang banyak, rumah banyak, mobil banyak, kebun, perusahaan, toko banyak, sawah, satu lagi. Setuju? Para wali itu rata-rata istrinya 4. Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Bonang, istrinya banyak semua. Makanya agama Islam cepat tersebar. Karena tunanya para wali. Paham betul? Kalau ini sempat menyebarkan agama Islam atau jiwa santri, kiai-kiai istrinya banyak. Supaya menyebarkan bibit unggul. Kalau bukan kiai nanti bajiran istrinya banyak nanti. Kayak pengen buatan majenang santri semuanya. Pengen buatan majenang orang santri semua. Pengen buatan sholat semua, baca Quran semua. Kiai harus istrinya harus banyak. Menyebarkan bibit unggul. Saya harus kaya. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Quran ini, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak-anak melarat. Saya mati, anak saya gak punya rumah, gak punya duit, gak punya sawah, gak punya harta. Jangan sampai, kata Quran. Kamu mati, anak kamu sejahtera, mewarisi harta dari kamu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ayo kita harus kaya. Kita mati, anak kita mewarisi rumah, harta, uang, sawah, kebun. Paham? Jadi sugih itu wajib, melarat susah. Saya nggak bercanda, bukan guyon mau tenang. Sugih Wajib. melarat Susah. awas kalau saya masuk tawa. Siap sugih? Siap. Bukan berarti saya mengendorkan sholat, tidak. Dulu biasanya jam 3 bangun, ya kata tahajud lah. Tahajud, istighfar, sholawat, maca waqiah, tabarok, sajidah, yasin sampai subuh. Subuh sholat, baru subuh cari duit. Duhur istirahat, makan siang, sholat duhur, baru sholat cari duit. Sampai asar, sholat asar, baru asar cari duit. Sholat maghrib, baru maghrib istirahat, silaturahim, kumpul kawan, bujuk kawan tangga, ngobrol-ngobrol. Sampai isya, baru isya istirahat tidur. Betul-betul berarti ngomong sugih, meremehkan tahajud, tidak. Jam 3 tahajud, ayo bangun, baca sajdah, tabarok, yasin, waqiah pun telu, waqiah pun tiga, salawat 1000, istighfar 1000, insya Allah gampang rezekinya. Siap? Insyaallah. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun.
nikel, batu bara, emas, berlian, mangan, boksit, granit, biji besi, timah, biji tembaga, apalagi uranium, Indonesia itu ada semua tuh. Itu saya persediakan untuk hamba-hambaku yang soleh. Tapi ternyata saya lihat orang kaya 50 orang di Indonesia, nomor 1 orang paling kaya Prayogo Pangestu Cina, duitnya 1,50 triliun. Nomor loro Budi Hartono yang punya rokok jarum, punya BCA 150 triliun. Nomor 3 Sinar Mas Eka Cipta 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim anaknya Lim Swee Leong. Nomor 6 orang Islam, nomor 6 Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 39 orang Islam Haji Rashid dari Kalimantan Tengah, nomor 39. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird, nomor 40. Saya cari orang 50, orang Majenang nggak ada. Nggak ada yang Solikin, nggak Jumadi, nggak ada. Dosa bener? Mau susu biji notok, anjir larat, dosa enggak? Sayyidina Utsman pernah sedekah gandum, pirang karung. Gak dihitung karungnya, gak dihitungin. Yang jelas diangkut dengan 700 onta. Sayyidina Utsman. Sodako gandum diangkut 700 gerobak, cikar, pirang karung, karena sugih. Dan Oman, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Aulia, bulan Bismillah, 2 bulan yang lalu. Saya dari Baghdad, daerah Qadir Jalani, Imam Abu Hanifah, Imam Ad-Darqutni, Imam Al-Karfi, Syirah Sibti, Imam Junaid, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sahabat Salman Al-Farisi, Sahabat Hudzaifah bin Yaman, Imam Musa Al-Kazim, 2 bulan kemarin. Syekh Abdul Qadir Jalani orang Baghdad, Irak. Suatu hari pergi ke Mesir, ziarah datang kuburannya Imam Syafi'i, ziarah kubur Abdul Jalani. Melihat masyarakat penduduk dusun Fustat, Cairo, sekitar kuburan Syafi'i melarat-melarat, orang podon domah. Syekh Abdul Qadir Jalani, wali Pak, beli tanah 10 hektar diwakafkan. Sampai sekarang rusun ono tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman, panjenengan wali duduk. Sugih ora. Dereng. Loman boten. Insya Allah. Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasni di Mekah itu, yang wafat 2006, tahun 2006. Putra Mbah Mun, semua mondoknya di situ. Waktu saya di sana, santrinya 700 ditanggung, mangan minumnya, kebutuhannya, pakaiannya, kitabnya, sakit diobatin, pulang dikasih tiket. Ya karena kaya, karena sugih. Muga-muga Kiai Majenang yang nanggung santrinya. Amin. Bukan amin, siap. Ya. Amin. Ya. Udah senang amin ini kok yo. Kiai Wahab tahun 30 sampai tahun 40 lah, muter-muter menyebarkan NU sampai ke Palembang, jumpa dengan Kiai Kamil Soleh, bapaknya siapa? Taufik Kamil, bapaknya atau kakeknya lah, dari Semarang, pendiri NU. Pergi ke Banten, Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman, pendiri NU. Ke Bogor, ajudan Pagentongan Abdul Hamid, pendiri NU. Betawi Guru Marzuki Cipinang, pendiri NU. Cirebon Kiai Abbas Buntat, NU berdiri. Semarang Kiai Ridwan, Lasem Bamasum. Kudus Raden Asnawi, Cepu Kiai Ihsan, Lombok Kiai Faisal. Coba tahun 30-an itu kayak apa jalan, kayak apa kendaraan, nggak ada itu. Kiai Wahab muter-muter menyebarkan NU tanpa proposal, duit sendiri Kiai Wahab. Makanya NU barokah ini, di antara karena berjuang Kiai Wahab yang ikhlas itu.
Maka gimana? Istrinya banyak. Karena lama kalau jalan-jalan lama. Nah, kayak saya sekarang Pak pergi ke sini nanti malam mereka tuh nyampe Jakarta. Dulu nggak bisa. Jakarta ke Cilacap pasti harus seminggu lah minimal. Kan macam gitu. Istrinya banyak. Kira-kira lebih dari 30-an lah. Nggak apa-apa istrimu. Istri halal. Halalan toiban. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj, tenang. Waktu anak Kanjeng Nabi Mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan, gede tinggi besar, gagah. Setelah dilihat mukanya bolong dari dagingnya, bolong mukanya. Rasulullah kaget, kan wahai Jibril, itu siapa itu Jibril? Gagah gede dhuwur tapi bolong mukanya. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang rajin minta-minta. Mulai besok nih. Apa? Pesantren Miftahul Huda tidak boleh bikin proposal. Siap? Mandiri. Kiainya harus ganteng, gagah. Bajunya Christian Dior. Kayu laras. Dior. Apalagi? Dior. Hitung juta nih. Jasnya dari Waldorf Mill, England, 13 juta semeter. Sepatunya Hermes, selama juta. Kacamata Cartier, 45 juta. Pulpen Montblanc, 10 juta. Minyak wanginya Louis Vuitton, 7 juta. Bulgari 5 juta. Jo Malone 4 juta. Jangan fisik. Supaya apa? Supaya gagah. Kayak harus gagah. Mobilnya Mercy, jangan Luxio. Ketemu bupati, ketemu dandim, ketemu kapolres, dengar. Ada itu kiai. Siap? Dengar. Aja dulu, karena kaya. Ente bajunya apa? Ada baju paling harga 2 juta. Saya 7 juta. Gitu loh. Ente bupati kacamatanya biro paling sekitar setengah juta. Saya 45 juta Cartier. Gitu Masya Allah. Paham betul. Jamnya Rolex masih kurang mahal. Patek Philip 4 miliar itu harganya. Apa gitu? Ya nggak usah inilah. Rolex ada yang 500 ada yang murah juga ada 150 itu kiai harus tahu. Paham betul. Syekh Abdul Hasan Asyadili kalau Syadiliyah wali yang punya Hizbun Nasr tiap hari pakaiannya ganti, harganya mahal-mahal pakaiannya, rumahnya villa, pembantunya 16 yang supir dokar sendiri, tukang nyapu sendiri, rumah tamu sendiri, cuci pakaian sendiri. Syekh Abdul Hasan Asyadili ngumpul pejabat lah, 16 pembantunya. Kendaraannya kuda kereta ditarik 2 kuda. Baunya harum. Ada yang tanya, Syekh, panjenengan wali Allah, kok keren penampilannya. Terus kiai yang lain kok kemproh. Oh, jauhnya ini, jawabnya ini. Baju saya ini yang keren ini bisa ngomongnya gini, ayyuhan nas ana hunin fala tarhamuni. Wahai manusia masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu ampopin. Itu tapi kalau ada kiai nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Paham betul? Kiai Mahrus gagah, Kiai Bishir Mustafa gagah, Kiai Ali Maksum gagah. Siapa lagi? Kiai Siddiq juga gagah. Kiai harus gagah, harus keren gitu loh. Siap? Siap keren? Awas kalau saya kira masih kumuh, awas. Sugih atau kaya itu wajib, larat itu dosa. Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Saya tidak mau melarat. Kaya itu wajib. Kaya itu wajib. Melarat Dosa. itu namanya
Rasulullah membangun mentalnya masyarakat Arab yang jahiliyah. Sahabat banyak yang kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas, Amr bin Auf itu kaya. Sa'ad Abu Bakar ya kaya lah, tapi masih lebih kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas lebih kaya. Siapa? Osman. Sayyidina Amr Osman. bin Auf yang paling kaya dalam sahabat. Ya, bangun masjid taruh duit, pesantren taruh duit, hormati tamu taruh duit, berobat taruh duit, semuanya uang semuanya. Lakoni rukun Islam lu mau haji, kalau harus cari uang, kalau enggak dosa. Pagi-pagi bangun, baru subuh wiridan, baca Quran atau wiridan, cari uang. Siap betul? Ya. NU juga harus pakai duit supaya jangan bikin proposal terus. Oh, namanya himmah, dan kalau ini namanya azimah. Kalau kalian niatnya baik dan tujuannya baik, maka nafsu syahwatnya menjadi azimah. Apa namanya? Azim. Ala qadri ahli al-azmi ta'il azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiramil kamakarimu fatakburu fi ayni as-saghiri siwaruha wa tasgharu fi ayni al-azim al-azaimu. Kemuliaan harus diraih dengan azimah. Siapa jenengan punya azimah? Insya Allah siap. Menteri Keuangan Prancis Wadon lagi cini ke Amudus, turunan Maroko, asli Maroko aslinya. Amudus melarat, sekarang jadi Menteri Keuangan Prancis. Itu himmah namanya itu, dan azimah. Mantan Perdana Menteri Belanda Rudma 14 tahun 2 periode jadi Perdana Menteri, asalnya buruh pabrik, kerja di pabrik buruh. Oh, dengan himmah jadi Perdana Menteri 14 tahun. Ayo, anak-anak yang muda-muda ini, kalau tua saya sudah kelewat, Saya udah kelewat. Yang muda-muda ini, himmahnya besar. Paham betul? Himmahnya lebih besar. Yang saya Pak Jokowi lah. Pak Jokowi bukan siapa-siapa tadinya, jadi presiden 2 kali. Betul kan? Bukan jenderal, bukan turunannya pahlawan nasional, ya bukan. Tapi jadi presiden. Itu himmah itu namanya. Monggo, santri-santri Miftahul Huda, Miftahul Huda, himmahnya harus besar. Supaya pegang semua peranan agama, ekonomi, masyarakat, politik. Siap betul? Insya Allah. Benar memberi. Kalau sudah seperti itu, yang langkah ketiga, Rasulullah wa yu'allimuhumul kitab. Baru diajari ilmu pengetahuan orang Arab yang jahiliyah tadi. Maka para ulama dulu berlomba-lomba menggagas ilmu pengetahuan. Ngarang, menggagas. Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 Hijriah memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, saya takut, saya khawatir, saya cemas. Banyak hadis palsu, hadis bohong. Bisa nggak bikin ilmu masalah hadis? Siap. 1 minggu jadi. Namanya ilmu mustalahul hadis. Kalau memenuhi syarat sahih ada 4. Antara murid dan guru ketemu, mutasil. Gurunya thiqah, cerdas, nggak pernah lupa, bukan pelupa. Yang ketiga, gurunya tidak pernah nyuri sendal di masjid, nggak pernah nyuri barang kecil. Yang keempat, adil, baru sahih. Syarat 4, kurang 1 turun hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maktub, munqati', mauquf, mursal, mu'allal, mu'an'an. Itu masalah hadis. Silakan tanya ke gereja, ada nggak metode menseleksi informasi? Nggak ada. Di Kristen nggak ada ilmu ini. Ini sahih, ini dhaif. Tanya sama romo atau pendeta. Nggak ada. Hanya Islam yang punya ilmu masalah hadis. Paham betul? Teruskan. Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Usayyab bin Ubay bin Abdi Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i bukan Habib, bukan, tapi terus Abdul Muttalib. Lahir di kota Ghazah, Palestina, yang lagi dikumpul Israel itu. Bukan Yaman, bukan.
Wazak. Syafi'i. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 di Kairo tadi. Umurnya hanya 54 tahun. 54 tahun. Imam Ghazali 55 tahun. Imam Nawawi 45 tahun. Pulau 70 pada Bapak Slamet. Aduh, dosa persingaknya 72. Cucu sudah 10. Cucu yang paling tua lagi S2 di Australia. Cucu saya. Cucu itu bukan anak. Sudah tua, saya sudah tua. 72. Lihat mana kan? Lihat mana wis. Gantian, gantian. Kalau gantian kumpul dunia ini. Poin. Imam Syafi'i menerima surat dari gubernur Tanzania atau Mawaro An-Nahr, Afghanistan dan sekitarnya lah. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa? Abdurrahman Al-Mahdi. Dibuka suratnya. Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Bagaimana caranya? Imam Syafi'i panggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi' bin Sulaiman. Rabi' sini. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat. Balas gubernur. Imam Syafi'i dikte, ngendikan imla. Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i, suratnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan nama kitab Ar-Risalah. Surat balasi pertanyaan gubernur. Isinya gimana isinya? Disingkat. Kalau rinci 2 tahun, 4 semester. Kira gampang lah. Gubernur, kalau sampean pengen paham syariat Islam, pertama harus paham Quran. Ayat Quran tidak satu tipe, kayak macam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, gak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsirin. Yang kedua, mutasyabihat, permen-permen, itu butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan, wudhunya batal. Apa senggolan itu? Menurut Imam Malik, kalau syahwat, kalau nggak syahwat nggak batal. Menurut Imam Ahmad, kalau saling merangkul, lama musyarakah, saling memeluk, batal. Kalau enggak akan kembali. Kata Syafi'i, suami istri punya wudhu senggolan, nggak sengaja, tidak syahwat, batal. Syafi'i. Kalau Imam Abu Hanifah, suami istri punya wudhu ciuman, syahwat, sengaja, tidak batal, asal tidak yang satu. Ngerti yang satu? Itu Abu Hanifah. Namanya ayat mutasyabihat. Ada ayat mutlaqah, absolut, atiiullah wa atiiur rasul. Gak bisa tawar. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Namanya mutlaqah dan muqayyadah. Ada ayat khusus, ada umum, aqimus shalah. Harus sholat 5 waktu, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Ada ayat perintah khusus, wajib perang. Kalau lagi perang, bukan lagi pernah jadi bom, bukan. Kalau perang wajib perang. Ada ayat hakiki dan majazi. Yang majazi, yang Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali. Semua di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah. Bukan muka, Allah nggak punya muka, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, malaikat baris, Allah datang, bisa barisan. Apa kenapa dia apa? Bisa upacara apa? Yang datang bukan Tuhan. Amru rabbik, perintahnya yang datang, bukan Tuhan yang datang. Ini yang ketiga harus usul fikih namanya. Pesantren mengaji, harus dikaji pesantren. Lihat, tanya pada gereja, ada nggak metode memahami teks Bible? Nggak ada. Baik Yahudi maupun Kristen, nggak ada ilmu sulfik seperti sulfik, nggak ada. Hanya di Islam. Itu Syafi'i yang menggagas. Dan sudah paham Quran, belum cukup, kata Syafi'i. Belum cukup, harus paham hadis. Kenapa? Karena di Quran perintah sholat, aqimus sholat 62 kali. Aqimus sholat, aqamus sholat, yuqimunas sholat, aqimus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan
berapa kali sholat itu wonten baca di Quran? Jawab Pak, jawab. Betul. Ada kan di Quran sholat itu 5 kali wonten? Betul. Sing jawab wonten enggak pernah baca Quran, enggak wonten. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh wonten di Quran? Betul. Betul wonten. Wajib sholat, akun sholat. Di hadis baru ada. Furidat alaikum khamsu maktubat. Wajib bagi kamu sholat 5 kali. Namanya az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis bukan Quran. Jadi kalau hanya Quran, kita tidak akan tahu berapa kali sholat. Dan namanya apa sholat kalau hanya Quran? Adanya di hadis. Hadis pun ada mutawatir yang nggak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Ada masyhur terkenal, ada aziz baik bernilai, ada ahad hadis individual. Kau tahu nih karena kayak gini sih, kita gampang mah. Nah, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Syafi'i, bukan kata saya, belum cukup. Akal harus dipakai. Akal ulama, bukan akal Cigaru, bukan Cigaru. Akal ulama harus dipakai. Tidak cukup kalau hanya kitab Quran dan hadis mas saja. Akal dipakai. Akal ada 2. Akal rame-rame namanya ijma. Apa? Ijma. Konsensus kesepakatan. Ada qauli, ada sukuti. Ada ulama ngomong saya setuju. Ada yang jim berarti setuju. Sukuti namanya. Apa hasil produknya ijma apa? Apa hasilnya? Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat itu las, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a. Rukun Islam itu las, niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, qiraatul Fatihah, maca Fatihah, ar-ruku, at-tumaninah, al-iktidal. Itu produk akalnya ulama dengan ijma. Paham? Kalau nggak ada ijma ulama, kita nggak tahu berapa rukun sholat. Kalau ada orang sholat bagus, kita tanya, mas kalau sholatnya bagus, belajar dari mana? Saya belajar langsung dari Quran dan hadis. Wallahi, demi Allah, bohong. Mas bilang beda. Bohong. Yang benar dari ayah saya, dari kiai saya. Kiainya dari kiainya, dari kiainya, dari gurunya, dari syekhnya. Mentok dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik, Imam dari gurunya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah, Imam Kharijah dari ayahnya sahabat Zaid bin Thabit. Kalau Zaid dari Rasulullah SAW. Itu namanya ijma namanya. Pun. Yang kedua, akal individual. Bukan rame-rame bukan. Namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Ada 9. Qiyas aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Contoh yang burhani. Sabu-sabu, heroin, kokain, ganja, halal apa haram? Haram. Di Quran wonten? Betul. Sampai beri mengharamkan Quran wonten? Betul. Inna sabu wonten? Betul. Hadis wonten? Betul. Enggak ada. Kok berani mengharamkan sampai? Berani mengharamkan. Ayo, apa itu? Qiyas. Namanya qiyas burhani. Qiyas fakta. Hada muskir. Ini barang faktanya memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap memabukkan itu khamr. Di Quran ada khamr haram. Wa kullu khamrin haram. Setiap khamr haram. Fahada haram. Maka ini barang haram. Namanya qiyas burhani. Hada muskirun. Muqaddimah surah. Premis minor. Wa kullu muskir khamrun. Muqaddimah kubra. Premis major. Wa kullu khamrin haram. Qaul syarih. Legal statement. Fahada haram. Natijah sadiqah. Positive conclusion. Anda paham mulai? Yang kedua, qiyas aulawi. Nempelin ayah ibu. Boleh enggak? Enggak boleh. Quran enggak melarang. Quran melarang. Yang dilarang Quran, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma.
kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah bentak, gak usah kasar-kasar, tempelin aja udah gak apa-apa. Quran gak melarang. Nah itu harus pakai kias, namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram, ngomong kasar saja haram, Apalah. lebih-lebih fabil aula tempelin. Paham? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, haram. Mendekati zina haram. Zinanya? Jawab, zinanya Haram. lebih-lebih. Lebih-lebih. Mendekati saja haram, zinanya Lebih-lebih. fabil aula. Itu namanya kias aula. Ya tadi boleh kiai ya tadi. Paham kan? Masih ada 7 lagi kalau kasih lagi. Itu baru 2 saya terangkan, Burhani dan Aulawi. Masih ada 7 kias, kalau kasih lagi nanti diundang lagi baru saya terangkan. Nah, 2 saja itu, Aulawi dan Burhani. Jadi kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa menghukumi apa-apa. Dengan nih kesimpulan nih, dengan adanya ijma dan kias, akarnya ulama, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena ada ijma dan kias. Sapinah yang kecil, Majmu' 24 jilid, Mahalli 40 jilid, itu produk ijma dan kias. Dan yang paling banyak kias ijma sedikit. Paham betul? Kalau nggak ada metode ijma kias, nggak ada ilmu fikih. Ilmu fikih itu hasil dari ijma dan kias. Kalau hanya Quran dan hadis saja, nggak ada ilmu fikih. Paham betul? Maka pesantren harus dikaji usulul fiqh. Betul? Iya. Di Miftahul Huda dikaji betul? Jawab. Belum. Harus tuh. Yang paling kecil Latif Risyarat karena Imam Haramain karangannya. Itu yang paling kecil. Yang lebih sulit lagi Ghayatul Usul Abu Sa'id Al-Ansari. Sulit lagi Jam'ul Jawami'. Kalau ngaji Ghayatul Usul datang ke Mahrus dan Boyo. Ghayatul Usul. Walhasil itulah akarnya para ulama, tinggalannya para ulama. Ilmu tajwid ulama, ilmu sulfik Imam Syafi'i, ilmu tajwid hadis Syekh Rumahul Muzi, ilmu nahu Imam Sibaweh, ilmu balaghah Amr bin Ubaid, ilmu kalam Wasil bin Atha Imam Asy'ari. Ya Allah, akarnya ulama membangun peradaban Islam. Yang tadinya orang Arab jahiliyah buta huruf, setelah ada Islam menjadi agama yang membawa peradaban, agama yang membawa kemajuan. Paham betul? Nah, kalau sudah pintar berilmu, malah kata Imam Ghazali, ilmu ada 2, terpuji dan tercela. Ketika mahmudun mamadmum, yang tercela ilmu sihir seperti Rutela. Yang terpuji ada 2, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yang tentang urusan tentang ibadah, rukun sholat, rukun wudhu dan sebagainya, masalah haid, masalah nifas, fardu ain. Yang fardu kifayah ada 2. Fardu kifayah bid-daruri, sekarang harus ada. Ada fardu kifayah bitarohi, kapan-kapan boleh. Yang harus ada sekarang ilmu tibb wal hisab, kedokteran dan matematik. Ya Allah, Ghazali. Yang di Majenang kalau tidak ada dokter dosa semua. Di Majenang kalau nggak ada ahli komputer, matematik dosa semua. Paham boleh? Imam Ghazali itu fardu kifayah bid-daruri sekarang ilmu tibb wal hisab. Hisab itu matematik, komputer, internet, termasuk hisab semuanya itu namanya. Ya Allah, hebat agama Islam itu mendorong orang sudah berilmu pengetahuan. Jangan bodoh, jangan ketinggalan. Yang terakhir, Allah perintah Nabi Muhammad bukan hanya mental dan ilmu, hafal Quran, tapi juga wal hikmah. Apa hikmah itu? Nurun mubashir yakdifuhu ala qalbi man yasha. Cahaya direct yang langsung min Allah dari Allah ala qalbi man yasha, kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Orang yang hatinya bersih akan dapat cahaya langsung dari Gusti.
Itu diakui oleh ilmu jiwa. Ilmu jiwa mengakui kok. Namanya intuisi, namanya kalau ilmu jiwa namanya. Direct, langsung from Allah dari Tuhan. Pemimpin yang sukses bukan hanya dengan akal memimpin itu, bukan hanya dengan logika, dan dengan kecerdasan intuitif. Ilmu jiwa. Kebetulan anak saya nomor 3 doktor tentang ilmu jiwa, luar Malaysia, internasional Islam, Islam internasional Malaysia. Jadi ilmu jiwa pun mengatakan orang yang hatinya bersih bisa tahu, bisa dapat hikmah. Contoh Gus Dur, jangan jauh-jauh Gus Dur aja. Sakit baru dioperasi. Di kamar rumah sakit ada orang 5. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, pengusaha, dan Cakrawardaya, Menteri apa? Koperasi Jawa Pak Harto. Yang ngobrol pelan-pelan, Gus Dur habis istirahat. Tiba-tiba Gus Dur ngomong, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang di mana kaget, ini Gus Dur konslet, udah konslet. Siapa yang ngasih tahu Gus Dur itu? Siapa yang ngasih tahu? Jari siapa? Jari sopo Gus Dur ngomong aku jadi presiden. Direct minallah, langsung dari Gusti. Suatu hari jalan-jalan gerak badan. Jam 8 mampir di Rokulo. Minta minum air putih, roti tawar. AC saya buka, duduk, minum, tidur, ngorok. 20 menit, ada saksinya, kulir namanya, santri saya. Bangun, mengkokan Said nek wis umur sampean 56 dari ketua umum PBNU. Ayo jangan sama si ngomong. Dari mana Gus Dur tahu itu? Namanya wal hikmah. Wonten kiai semoten teman jenengan. Wonten mboten. Insyaallah wonten. Insyaallah wonten. Pernah menghadiri seminar di Gedung Pustaka Nasional. Temanya mengenang jasa Jenderal TB Simatupang. Narasumbernya 4, 2 Muslim, 2 Katolik. Yang Muslim Gus Dur dan Pak Rujini. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utomo yang punya koran Kompas. Gus Dur duduk di bawah dulu, biar orang 3 dulu ngomong. Duduk di bawah dengan saya. Tidur, ngomong, pemeringet. Nyenyak, tidurnya nyenyak. Dan terakhir dipersilahkan naik Gus Dur. Saya bangunkan. Saya pulasnya Gus panjenengan Gus naik ke atas. Omongannya wong telu dikomentari kabeh. Ayo dari mana itu? Minallah. Namanya wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Pengen Bu? Pengen. Pertama harus proses cleaning, taholli, bersihkan hati. 1, jangan takabur sombong. 2, jangan hasud iri. 3, jangan hikmat dendam. 4, jangan suudzon, buruk sangka. 5, jangan adawah, permusuhan sesama orang. 6, jangan baghdha, benci orang. Bisa? Insyaallah. Baru proses cleaning, baru tahalli, membersihkan muhlikat, membersihkan ektas negatif. Kalau sudah bersih, baru diisi dengan munjiat, ektas positif. Apa? Proses dressing. Namanya tahalli namanya. Apa? Taubat, warok, selektif, hati-hati, zuhud, asketis, tawakal, ridho, syukur, mahabbah, terus mu'anasah sampai ke ma'arifah. Sanggup? Allah. Otomatis. Abot. Bukan berarti harus marah, tidak. Orang sufi kaya tadi saya sebutkan, Abdul Hasan Kamu boleh jalan. Orang sufi jadi pejabat dari khalifah, Umar bin Abdul Aziz. Sufi jadi khalifah. Orang sufi ulama, Abdul Qadir Jalani. Punya karangan tafsir, karangannya sampai 200-an lah. Tafsir, karangan Abdul Qadir Jalani. Al-Bunyah, apalagi ya? Al-Futuhatul Ruhiyat, apa siapa namanya? Saya punya kitabnya. Alim, sufi alim. Ya Allah. Paham kan? Membaca kalau sufi itu betapa Riyadho tapi tidak alim, sholawatan. Andalannya selawat. Andal selawatan, konser, bukan muji Rasul, nembang.
Padang Orang nang bulan, kamar padangnya orang koyok. ini nang lapangan. Itu salawat, itu salawat. Itu salawat itu. Bulan Bukan. Tembang Jawa itu. Bukan. Paham kan? Bahwa Monggo. menyerahkan fenomena Hari. Habib. Kiai harus hafal Barzanji. Pendidikan soal Kiai harus hafal. Coba. Kalau Kiai baca Barzanji masih baca, ojo diamplopin. untuk membangun Ulang jangan diantar aku cek dewek. Kiai baca Barzanji harus hafal. Wa amma qa'ifatul thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qira qawra bisufaha wal abid fasabu bil sanatin bariyah wa ramahu bil hijar hatta بالدماء نعلا ثم عاد إلى نقطة حزينة فسأله ملك الجبال في ذاك العصبية فقال إني أرجو أن يبدى الله من أصلابهم من يتولى عطر اللهم قبره الكريم. Mimbar di masjid jangan dikasih buku khutbah. Yai khutbah masih baca, jangan pakai lagi. Kalau kok beda nih SAG, kalau kiai alumni Boyo, Tegalrejo, Barang Tolasem, Kuaran Tebuir, kalau khutbahnya masih moco, khutbah Jumat hafal, khutbah nikah hafal, manakib syabdoko dijalani hafal, talqin hafal. Kenapa? Karena Barzanji, debat, manakib punya siapa? Punya kita. Kalau bukan kita yang hafal, apa Muhammad dia suruh hafal? Paham enggak? Kalau bukan kita yang melihara hafalan Barzanji, debat, bunda, apa Wahabi suruh hafal? Punya kita loh. Harus hafal. Yai berapa Barzanji mundur dari Suriah. Ya Allah. Suatu ketika ada seorang ulama dari Iskandaria namanya Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri, muridnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Mashish. Abu Salam muridnya Syekh Abu Madyan Al-Hawd. Syekh Muhammad Al-Busiri sakit stroke, orang bangun, orang tani sebulan. Mimpi jumpa Rasulullah SAW. Panjenengan sering mimpi Rasulullah? Panjenengan sering mimpi jumpa Rasulullah? Belum. Kalau jumpa pocong? Pak Lawi ini sing kerep ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan, gak bisa bangun, gak bisa jalan, kata Syekh Al-Busiri. Saya punya nadar, minta izin, ingin menggubah syair yang tujuan maksudnya muji-muji panjenengan, ngalam-ngalam, junjung panjenengan. Ya wis gawean, silakan. Seminggu mimpi ketemu mana, sudah jadi Rasulullah. Coba kayak apa? Kata Rasulullah, ingin dengar saya. Dibaca. Selesai dibaca, fatabassama Rasulullah SAW wadi'an. Rasul tersenyum. Menerima. Senang dipuji. Menerima, bukan melarang, bukan. Wa masaha jasadahu. Diusap-usap badannya. Fata'afa fawran. Besoknya bisa jalan. Sembuh. Percaya bukan. Percaya silahkan, udah gak apa-apa. Yang percaya pasti dapat syafaat Rasulullah. Amin. Yang tidak percaya pasti tidak dapat syafaat Rasulullah. Oh, gak percaya. Terserah, percaya silakan, dapat dan silakan. Mana itu syairnya? Apal betul? Kata orang NU apal betul? Amin tadzakuri jironin bidi salami mazata dan anjaro min muqlatin bidami أمهبت الريح من تلقاء كاذمات وأومى الضربة في الظلماء من إضام فما لعينيك إن قلت كفها متى وما لقلبك إن قلت استغفر يا إلهي أيحسب الصب أن الحب منكر. Betul apa? Kenapa apa saya? Aku menulis. Kenapa apa? Dangdutan ayo. Amin tadakkuri jiran bidi salam mazat dam'an.
Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai-sampai air matamu bercampur darah? Nangis terus sampai bercampur darah. Apakah karena engkau sedang kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau kau teringat suatu malam gelap gulita di desa Ibon? Kenapa kamu kurus kering nangis terus, gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Pasti lagi kangen seseorang kamu ini. Kamu kurus kering. Jawabnya, na'am sarataifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya la'ini fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansyatta lam talumi. Na'am, memang benar aku lagi kangen seseorang, lagi mabok cinta seseorang, sampai rasa cintaku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kucintai, pasti kalian akan memaklumi. Siapa sih yang kamu tangisi? Siapa? Perempuan mana? Yang kutangisi, yang kurindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Guys, bukan hafal? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablil wairi munfasini faqan nabiyina fi khalqil wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang ku cinta, yang ku rindu, yang ku tangisi adalah Sayyiduna Muhammad Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah yang ku harapkan pertolongan syafaatnya ketika kita sedang mengalami kesulitan menghadapi problem besar. Hanya Rasulullah yang bisa menolong. Percaya boten? Percaya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya, contohnya pulau, datang ke Rasulullah, istighfar di depannya Rasulullah, dan Rasulullah pun ikut memohonkan istighfar untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahimah. Lamnya lam taukid, Allah pasti mengampuni dosa kita. Panjenengan umrah, ziarah ke Madinah, istighfar di sebelahnya Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC, syaratnya Rasulullah ikut ACC, ikut setuju, mendukung, pasti Allah mengampuni dosa panjenengan. Amin. Quran. Ya Rasulullah itu punya hak prerogatif memohonkan ampun untuk siapa yang dia kehendak. Kalau Rasul bantu istighfar kulo pasti diampuni dosanya. Di Quran itu. Percaya betul? Itulah Nabi kita, siapa namanya? Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamisah bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taraf bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalif bin Hormuz bin Akhluh bin Idris bin Mihladil bin Qinan bin Anush bin Syed bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Rasulullah ini jelas betul. Jelas. Leluhurnya panjenengan? Insya Allah jelas. Jawab ya, orang jawab ya. Leluhurnya Rasulullah
Jelas boten? Luhurnya panjenengan? Jelas? Insyaallah. 10 sebut 10. Kamu kan Rasul jelas. cuma 5, baru 5 bilang. Li Muhammadin abaul amjada sunan lis tarakus sifah alam yusib umaruhu min adamin wa ila abihi wa Allah menjaga abaahu, leluhurnya Rasulullah, dari Adam sampai bapaknya Syekh Abdullah, ibunya Siti Aminah. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada yang pernah berbuat zina. Jadi yang saya sebut namanya tadi sampai Nabi Adam, tidak ada berbuat zina. Orang baik-baik semuanya. Karena membawa amanah Nur Muhammad. Sejak Nabi Adam terus mengalir putra-putranya sampai Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padam, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun sarot nurul nubuwati fi asariri urarihimul bahiyah wa badaru badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah. Sarotun sarot nurul nubuwah, Nur Muhammad, nur kenabian mengalir dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muttalib. Badar badru fi jabin, mukanya bersih. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya padam, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi lahir bagaikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab dari kejauhan kaget. Rumahnya Aminah padam. Ada apanya itu? Gimana listrik kan? Ada apa? Abu Lahab. Abu Lahab menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Suwaibah. Lihat rumahnya Aminah ada apa? Pergi, gak lama kembali. Ya Amni, majikan, Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari wajahnya bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya terang benderang rumahnya Aminah. Abu Lahab senang, gembira. Suwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak, bebas. Saya senang ponakan lahir namanya Muhammad. Abu Lahab itu saudara Syekh Abdullah tapi lain ibu. Bin Abdul Muttalib, Abu Lahab itu, tapi lain ibu dengan Syekh Abdullah. Itu nanti di akhirat Abu Lahab kafir masuk jahim selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin ditas. Hari Senin Abu Lahab dikeluarkan dari neraka. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 17 neraka. Senin neraka. Selasa, 17 lagi. Selama-lamanya kayak gitu. Setiap Senin diangkat dari neraka. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 17 neraka. Abu Lahab. Idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahimi muqallada ata annahu fi yawmil itsnain daiman yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada. Abu Lahab dinas dalam surat tabbat yada Abu Lahab. Atau dinas masuk neraka pasti saya selana narda telah. Tapi ada annahu fi yawmil itsnain, setiap hari Senin yukhaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena gembira ketika Nabi Muhammad lahir. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang menjenang yang tiap malam Jumat baca berjanji, anaknya dilamar maca berjanji, panennya dadi maca berjanji, dagangnya untung maca, omai dadi maca, anaknya lulus sekolah maca, bapaknya naik pangkat diangkat jadi wakil lurah atau menjaga air, menjaga air. Ulu-ulu. Ya, maca berjanji, syukuran maca berjanji, apalagi orang Majenang yang rajin baca berjanji pasti
min ahli syafaat. Amin, amin, amin. Abu Lahab sekali saja, sekali tok gembiranya tuh, dan kafir dia. Setiap Senin diangkat di neraka. Apa lu orang Majenang yang biasa ngocok? Dari janji pasti min ahli syafaat. Amin. Maka dari janji deba harus kita baca terus-menerus setiap malam Jumat, terutama karena takafah, hadarah, peradaban kita, budaya kita yang kita warisi dari luhur tidak boleh kita tinggalkan. Betul nggih? Anak-anak ini jenengan sih nggih. Saya jamin anak panjenengan, awas anak panjenengan, jangan sampai anti berjanji. Itu mondoknya Az-Zaitun. Bukan nanti berjanji bakal. Hati-hati nggih. Saya kira itu saja, mudah ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khair barakatuh wan najah. Mudah-mudahan pesantren pembangunan Miftahul Huda ala barakatillah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghiithin aghithna wal muslimin lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa bikal mustaghath wa minkal faraj wa 'alaikal tuklan wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa akhiratana allati إليها معادنا والحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا ولي يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك وحرامك وبطاعتك عن معصيتك فضلك عما سواك يا واسع المغفرة إنا نشكو لك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين إلى من تكلنا إلى أبعاد من تهجموننا أم إلى عظمنا أمورنا إن لم يكن غضب علينا فلا نبالي ويرى أن عافية بها أوسعنا نعوذ بنور وجهك الذي يشرق الظلمات وصلى على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك لك عقبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنه ليس في السماوات دورات ولا في الأرض ومرات ولا في الجبال مدارات ولا في البحار قطرات ولا في النفوس خطرات ولا في العيون لحظات ولا في الأشجار ورقات ولا في الأجسام حركات إلا وهي بك عارفات ولك مشاهدة عليك دالت وفي الملك تحيرات فضل القدرة التي سخرت بها أهل السماوات سخر لمعهد pembangunan Miftahul قلوب المخلوقات سخر إليها قلوب المخلوقات سخر لنا قلوب المخلوقات وعطف قلوب العالمين بيسرها علينا وبسر قبولا بسماها. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجالنا من هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر وبأكمل لنا بالخير وليتلطف لا يشعرن بكم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد الأمي وعلى وسلم سبحانك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.